Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat pagi sahabat budaya, kembali pagi hari ini kita bersama dalam program Suntiang Nagari hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi hari ini kita sudah terhubung via telepon dengan dua bundo kanduang kita yang luar biasa yang akan sharing bersama kita pagi ini seputar tema kita, yaitu tentang ketahanan keluarga menurut perspektif adat dan budaya Minangkabau. Di ujung telepon sudah ada Bundo Halen, Dr. Randa Halen MPD dari organisasi Bundo Kanduang, serta juga ada Bundo Dian Anggraini SPD, masih dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mice. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bundo Halen dan Bundo Dian, mungkin bisa saling menyapa, Bundo? Iya, assalamualaikum Bu Dian. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam Bunda Andre yang sudah dilantik sebagai Sekda Kota Padang. Mudah-mudahan dengan adanya Sekda Kota Padang yang baru, Padang tambah maju dan tambah hebat. Amin. Dalam segala hal. Ya Robbil Alamin. Makasih doanya. Baik, alhamdulillah ya. Ini sebuah prestasi juga sebagai orang tua, sebagai bundo, bagaimana bisa mendidik anak bisa mencapai posisi seperti yang sekarang ya, Bundo Halen dan Bundo Dian ya. Kayaknya ini sinkron juga dengan tema kita pagi hari ini, yaitu ketahanan keluarga menurut perspektif adat dan budaya Minangkabau. Iya, ini keberhasilan Bundo Dian ini. Iya, benar-benar. Nah, untuk tema yang pertama ini kita akan dengar pengantar dulu, barangkali dari siapa? Dari Bundo Halen apa Bundo Dian ini? Boleh Mice. Silakan dari Bundo Halen dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Suaranya kurang itu. Gimana Bu? Pak Atung. Gimana Bundo Dian? Suaranya kurang itu. Nggak tertangkap sama Bundo. Oh ya. Nggak terdengar sama Bundo? Halo? Kalau di sini terdengar suara Bundo, Mice. Oh iya. Nah, Bundo Dian sembari kita setting dulu, kita dengarkan pengantar dari Bundo Halen sebentar ya Bundo ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setiap Pro 4 RRI Padang, Basuwo Abaldia dalam acara Suntiang Nagari. Hari ini kita akan bicara tentang ketahanan keluarga dalam perspektif adat Minangkabau. Ini kita pilih ketahanan keluarga karena sebentar lagi pada bulan Juli kita akan ada Harganas, Hari Keluarga Nasional. Nah, jadi ini sesuai dengan topik dan event yang ada pada saat ini. Secara umum kita mengenal bahwa keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dan anggota lainnya, tetapi juga ada single parent yang terdiri dari ibu dan anak-anak atau ayah dan anak-anak. Tapi dalam masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan menganut sistem garis keturunan matrilineal, selain memiliki keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, juga memiliki keluarga kaum. Dalam keluarga kaum terhimpun kekerabatan samandi, yakni satu ibu, berasal dari satu ibu, ada saparui dan satu nenek, ada sajurai dari beberapa nenek, kemudian ada sekaum dari sekelompok keluarga atau suku. Keterkaitan dan keterlibatan seorang individu dalam sistem matrilineal terhadap dua bentuk keluarga itu adalah sama, di mana seorang perempuan kalau sudah menikah tidak lepas dari ikatan kaumnya. Begitu pula laki-laki, meskipun telah menikah tetap terkait dengan kaumnya dan kedudukannya sebagai sumando di rumah mertuanya begitu dihormati, namun tidak punya kewenangan mengutur keluarga pihak istri tersebut. Dengan demikian pengertian keluarga dalam masyarakat Minangkabau bisa dalam pengertian keluarga batih dan bisa juga dalam keluarga kaum. Namun masyarakat Minangkabau akan mengidentifikasi dirinya sebagai keluarga kaumnya. Ketahanan keluarga secara sederhana bisa kita katakan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah dalam keluarga dan beradaptasi dengan masalah tersebut. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalahnya. Nah, ketahanan keluarga, bagaimana keluarga itu bisa melewati masalah-masalah tersebut dengan baik. Menurut berbagai sumber, ditemukan bahwa ketahanan keluarga itu didukung oleh 5 pilar ketahanan keluarga. Yang dalam perspektif adat Minangkabau, kayaknya dia akan memperkokoh
ketahanan keluarga masyarakat Minangkabau. Kita akan mendiskusikan nanti kondisi ini. Salah satu dari pilar ketahanan keluarga itu adalah legalitas suami istri yang meliputi ada surat nikah yang sah, anak memiliki akte kelahiran, ada keutuhan keluarga, artinya suami dan istri tinggal dalam satu rumah. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari legalitas, dari ketahanan legalitas. Jadi keluarga-keluarga yang tidak mempunyai surat nikah, yang pernah nikah siri dan anak-anak tidak memiliki akte lahir, ini landasan legalitas ketahanan keluarganya akan rapuh sekali. Dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya legalitas kertas akta nikah dan akta kelahiran itu saja, tapi dalam adat adat Minangkabau, perkawinan bukan hanya ikatan kedua suami istri, tapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang disebut dengan keluarga kaum dari pihak suami dan pihak istri. Perkawinan yang ideal dalam adat Minangkabau tidak hanya ditandai dengan legalitas surat nikah dan akta lahir anak, tetapi juga restu dari kedua keluarga kaum. Restu dari kedua keluarga kaum ini merupakan fondasi yang kuat untuk ketahanan keluarga dalam beradaptasi dengan berbagai masalah yang menimpa keluarga. Yang kedua, yaitu ketahanan fisik. Nah, ini merupakan pilar kedua dari ketahanan keluarga, yaitu ketahanan fisik, yaitu cukup kebutuhan pokoknya, kesehatan keluarga, anggota keluarga tidak ada yang sakit, menahun atau kronis, dan tempat tinggal yang layak dan sehat. Kondisi lingkungan Sumatera Barat yang subur memberikan kemungkinan kepada keluarga untuk bisa memberikan makanan dan kebutuhan pokok kepada keluarganya. Untuk mewujudkan ketahanan fisik ini. Apalagi dalam adat Minangkabau, rumah gadang itu untuk perempuan dan biasanya sawah ladang itu dikelola oleh perempuan. Sehingga ini memberikan peluang untuk ketahanan fisik, untuk memberikan gizi yang bagus untuk keluarga. Ketiga adalah ketahanan ekonomi, yaitu suami istri mempunyai penghasilan yang tetap minimal untuk mencukupi kebutuhan per bulan. Suami istri tidak memiliki hutang yang mengganggu untuk kehidupan bulanannya. Suami istri memiliki tabungan untuk sekolah anak minimal untuk bulanan. Jadi ada ketentuan dalam perda ketahanan keluarga itu minimal seorang istri itu punya uang di tasnya itu uang serap, uang Rp500.000. Nah ini kita pertanyakan apakah masyarakat kita sudah punya uang serap yang uang untuk darurat ya di kantong masing-masing atau di dompet masing-masing 500.000 per ibu untuk kondisi darurat. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan memiliki hak penuh untuk menguasai harta puasaka keluarganya, sementara pihak laki-laki berperan untuk memimpin keluarga besarnya dan mengolah harta pusaka, lahan, pertanian, perikanan, kebun dan lain-lain, di mana hasilnya diserahkan untuk menghadapi keluarga perempuan. Melalui sistem materialnya, setiap perempuan dapat memiliki lapangan pekerjaan karena ada aset keluarga yang diwariskan, dapat memiliki tempat tinggal dalam rumah gadang. Bahkan pihak laki-laki disebut mama atau paman punya tanggung jawab juga untuk membiayai kemenakannya. Ini kita pertanyakan apakah kondisi ini juga ada pada masa sekarang. Karena dengan demikian untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi ini kayaknya masyarakat Minangkabau kalau masih taat dengan adat-adatnya masih punya kekuatan ekonomi yang paling bagus sekali. Keempat, ketahanan psikologis yang meliputi keharmonisan keluarga, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak, ada perhatian dan kehangatan yang diberikan suami istri terhadap anak secara terus-menerus dan suami istri menyisihkan waktu khusus untuk bersama anaknya. Dukungan kedua keluarga kaum memberi ketahanan psikologis terhadap keluarga sehingga dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran terhadap berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh keluarga. Orang yang sekaum katanya seberat seringan sesakit rasanang sebagaimana dikemukakan adat bahwa kabah baik baimbawan, kabah buruk bahambawan. Artinya bila ada sesuatu yang baik dilaksanakan seperti perkawinan, berdoa dan lain-lain, maka sanak saudara sekaum hendaknya diberitahu mereka datang untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan. Tapi sebaliknya sanak famili kita sang sekaum itu akan berdatangan jika mendengar kabar buruk dari salah seorang anggota keluarganya
tanpa dihimbau, sebagai contoh seperti adanya kematian atau malapetaka yang menimpa. Ini merupakan tekanan psikis dari masyarakat Minangkabau. Yang kelima, yang terakhir adalah ketahanan sosial budaya, hukum, dan agama yang meliputi partisipasi anggota keluarga terhadap aktivitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tidak ada anggota keluarga yang melanggar hukum agama, negara, dan norma masyarakat. Sehingga setiap anggota keluarga menjalankan ibadah dan meyakininya. Dalam adat Minangkabau ada adegium, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, menunjukkan bahwa keluarga masyarakat Minangkabau adalah orang yang taat dalam beragama dan selalu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan adat Minangkabau. Para pendengar setia Pro 4, meskipun secara teoritis ketahanan dalam keluarga masyarakat Minangkabau itu cukup memadai karena didukung oleh ketentuan adat Minangkabau yang berpihak kepada perempuan, namun kenyataannya ketahanan keluarga masyarakat perlu dipertanyakan karena dari tahun ke tahun tingkat perceraian di Sumatera Barat itu meningkat. Pada tahun 2021 ditemukan 9.013 perceraian, lebih banyak dari tahun 2020 822 kasus. Begitu juga kasus KDRT, apalagi pada masa pandemi kemarin juga meningkat. Stunting juga masih ada di Sumatera Barat di atas nasional. Jadi hal ini perlu dimanfaatkan bagaimana kita mendiskusikannya, bagaimana memanfaatkan kembali potensi aturan adat Minangkabau dalam memperkokoh ketahanan keluarga masyarakat Minangkabau. Hal ini menarik untuk didiskusikan secara mendalam melalui wahana Suntiang Nagari ini. Demikian sekilas info dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Bundo Dian Anggraini. Iya, baik. Makasih. Iya, sama-sama Bundo. Terima kasih banyak loh Bundo Halen. Jadi ada 5 pilar tadi ya Bundo ya? Iya. 5 pilar untuk ketahanan keluarga ini. Yang pertama tadi Bundo? Pilar legalitas. Legalitas itu yang penting dulu pertama ya? Ya, penting. Jadi kalau menikah itu harus ada surat nikahnya. Jangan sampai ada masyarakat Minangkabau yang kawin tidak bawah tangan sehingga tidak memiliki surat nikah. Kemudian anaknya punya akta lahir. Itu ketahanan legalitas kita. Kalau sudah tidak ada itu, nggak bisa kita berbuat apa-apa karena negara tidak mengakui perkawinan kita dan tidak mengakui anak-anak yang tidak mempunyai akta lahir. Betul-betul sekali. Terus juga pilar kedua tadi ada fisik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, hukum, dan agama ya Bundo ya. Nah kita sapa lagi nih Bundo Dian yang ada di ujung telepon juga. Halo Bundo Dian, masih bersama kita Bundo? Halo Bundo Dian? Halo Bundo? Oke, kita coba sapa lagi. Halo Bundo? Iya, Bundo, tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari Bundo Halen nih terkait dengan ketahanan keluarga menurut perspektif adat dan budaya Minang. Ada 5 pilar tadi yang sangat mendukung ya. Nah, barangkali Bundo Dian juga ingin menambahkan, Bundo? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, sanak-sanak pendengar Radio RRI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Tadi Bundo Halen sudah menyampaikan panjang lebar bagaimana ketahanan keluarga mungkin di Minangkabau. Nah, sekarang akan Bundo tambahkan bahwa ketahanan keluarga itu adalah kemampuan kita ya, kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi. Ya, yang dihadapi keluarga itu agar keluarganya sejahtera, yaitu terpenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Nah, mungkin untuk kebutuhan makan minum ya, mungkin bisa kita kita berikan kepada keluarga kita. Itu udah pasti karena ada istilah dalam bahasa Minang, ayam aja mangake bisa ada pek makan gitu ya. Kita manusia. Nah, sekarang yang kita cemaskan adalah peran keluarga itu untuk berperan sebagaimana mestinya untuk memberi ketahanan
ke dalam setiap keluarganya. Karena keluarga itu kan keluarga kecil maksud kita sekarang ya. Tadi Bunda Alin mengatakan sampai keluarga kaum. Nah, sekarang dimulai dari keluarga kecil. Maka kalau keluarga kecil itu bahagia, sejahtera, itu otomatis kaumnya juga bahagia. Nah, ini bagaimana peran dari keluarga itu. Nah, sekarang bagaimana peran ayah sebagai kepala keluarga di kaumnya, di keluarganya, sama di kaumnya. Nah, kita udah sering mendengar ayah sebagai petata petiti aja untuk enak didengar, tapi dalam pelaksanaannya tidak ada. Misalnya sebagai mama, anak di pangku, kenapa dibimbing, orang kamu ditinggalkan. Terus sekarang hanya sebagai lip service saja, tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang tidak terlaksana dengan baik. Kita lebih mementingkan keluarga inti. Nah, padahal di Minangkabau sudah ada ajaran nenek moyang kita bahwa selain keluarga inti juga ada keluarga bati, keluarga kaum ya. Jadi ini yang kita harus kembali lagi kepada kebiasaan nenek moyang kita. Nah, ini sekarang mama kurang berperan. Nah, walaupun kita sudah sering memberikan semacam saran bagaimana memerankan mama ini, tapi masih belum nampak, malah budaya-budaya orang lain yang nampak ke keluarga sekarang ya. Nah, bagaimana kita memerankan mama ini. Nah, itu dimulai dari bundo-bundo muda ya yang baru membangun rumah tangga. Biasakanlah anak ini dekat dengan mamanya ya. Bagaimana kita menjalin tali silaturahim sehingga akan terjalin hubungan emosional ya. Nah, sehingga tetap kita menjalankan adat budaya kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana kiatnya kita untuk membentuknya ya atau menjalaninya, ada beberapa kiat mungkin akan Bundo coba untuk memberikannya. Iya, Bunda. Pertama, mengelola emosi ya. Nah, sekarang dalam ketahanan keluarga itu yang menjadi masalah adalah kelola emosi. Orang tua, keluarga, tetangga, ini tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi kadang tetangga dekat-dekat tidak ada tegur sapa. Kemudian anak-anak lebih cuek ya, tidak ada perasaan tenggang rasa, tepo seliro. Nah, ini lagi diapakan kita bangkitkan ya. Nah, kalau dulu kan kita kan mau masuk SMP penataran P4 ya, di situ diajarkan bagaimana bertepo seliro, bagaimana menghargai orang. Sekarang kan enggak. Nah, mudah-mudahan dengan pendidikan Pancasila yang PPKN diganti pendidikan Pancasila, kita kembali lagi ke fitrah kita sesuai dengan dasar negara kita, dan juga itu dasar kehidupan orang Minang ya. Baik, Bunda. Kemudian mereratkan hubungan keluarga. Nah, di sini Bundo lihat ya, kalau ada pertemuan keluarga, itu biasanya ayah Bundo ini jarang membawa anaknya. Misalnya ada pertemuan keluarga, arisan lah namanya, pertemuan keluarga. Nggak ada membawa anak-anaknya. Apakah anaknya nggak mau atau si ayah bunda yang nggak mau membawanya? Karena sebetulnya kita, hubungan kita mungkin sudah baik, tapi hubungan anak-anak itu perlu dibina. Nah, jadi eratkan kembali hubungan keluarga begitu, di keluarga bati. Kalau di keluarga inti saja dia tidak mengenal lingkungannya, itu kan kurang bagus. Seperti Bu Alen sampaikan tadi, ada keluarga bati, ada keluarga kaum ya, ada keluarga jurai, segala macam. Keluarga kita sampai di keluarga kaum kan. Nah, itu keluarga besar namanya. Nah, kemudian juga luruskan niat kita ya. Bundo lihat di dalam pergaulan untuk keluarga, agar bagaimana suatu keluarga inti itu kuat, itu kadang-kadang niat orang tua itu salah ya dalam mendidik anak. Bukan katakan salah, tapi atau tidak tahu ya. Contoh sederhana saja,
anak diharuskan saja belajar saja ya untuk mencapai prestasi sekolah, sehingga anak tidak diajarkan bagaimana bergaul dengan masyarakat. Karena Bundo ini adalah pensiunan guru, Bundo lihat memang beban belajar anak tinggi ya. Nah, dari pagi di sekolah, pulang sekolah, berbagai les sudah menunggu, sehingga hubungannya itu jangankan dengan keluarga bati, dengan keluarga inti juga tidak terjalin, karena anak pulang udah sore, kemudian ada lagi tugasnya dikerjakannya. Jadi sehari-harian anak bergelut dengan buku-bukunya. Jadi tidak ada terjalin hubungan erat. Nah, ini mungkin bisa kita ubah bagaimana menstrategikannya ya. Kemudian bagaimana juga keluarga ini mengatur merayakan kebersamaan ya. Nah, dulu orang tua kita pulang sekolah hanya jam 12, jam 1 sampai rumah. Kemudian kebersamaan dengan keluarga itu lebih lama. Nah, sekarang kan tidak. Anak-anak kebersamaan di luar yang lebih banyak. Jadi bagaimana orang tua ini mengatur kebersamaannya yang sedikit itu tapi berkualitas. Jadi kalau udah berkualitas, insya Allah tentu generasi yang kita lahirkan juga akan berkualitas, kan begitu. Nah, sekarang itu yang kita kembali lagi ya, bagaimana orang tua harus merayakan kebersamaan. Kita anggap saja merayakan, karena sekarang udah mahal itu bersamaan dengan anak. Betul. Karena ketika Bundo anak-anak masih kecil juga, Bundo itu pertemuan dengan anak intensitasnya memang sudah kurang ya, karena Bundo mengajar, kemudian organisasi, mendampingi suami ya, itu memang sedikit. Tapi Bundo usahakan setiap pertemuan itu selalu berkualitas. Bagaimana berkualitasnya? Kita ngobrol, kita diskusi, menanyakan kegiatannya itu di saat makan malam. Oh ya, oke. Karena makan malam itu semua keluarga inti berkumpul. Jadi usahakan itu lagi menanyakan bagaimana anak-anak di sekolah, kemudian apa masalahnya. Anak-anak akan senang kalau kita tanyakan. Jadi itu kita anggap merayakan kebersamaan, bukan kita mengintimidasi anak. Apa ini masalah ini, kita marahi, tapi kita rayakan. Kemudian di hari-hari libur usahakan anak-anak kita bawa, walaupun kadang-kadang hari Minggu ya kita dituntut juga untuk kedinasan. Nah, karena hari libur kita bawa dia lihat bagaimana pekerjaan kita, bagaimana pekerjaan ayahnya ya. Jadi dia ikut berempati ya. Oh, beginilah orang tua saya kan itu. Jadi jangan anak dibiarkan berkembang apa adanya ya. Nah, itu sangat berbahaya itu. Walaupun dia berkembang mungkin dengan ada yang baik, tapi rasanya persentasenya untuk berkembang sendiri itu menghasilkan anak-anak yang kurang berkualitas ya. Iya, benar. Kemudian tetap kita gaungkan pesan-pesan positif kepada anak. Jadi pagi itu dilepas anak dengan pesan-pesan positif. Jadi waktu sarapan pagi kita beri, selain motivasi, kita berikan pesan-pesan yang positif ya. Namanya alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita berkah ya. Hari ini kita sehat. Mudah-mudahan kalau ujiannya berhasil. Nah, gimana berapa persentase tadi malam belajar. Jadi pesan-pesan positif saat makan. Biasanya Bunda itu sambil berdiri aja, sambil jalan-jalan, karena kita kan siapkan makan dia. Karena semua kita pagi itu udah mau sibuk keluar ya? kan. Jadi nggak harus duduk manis, tidak, sambil aja. Nah, tadi apanya PR gimana? Nah, oh iya, Ma, ini PR aku belum ini. Nah, ayo sambil makan siapkan gitu. Itu namanya menggaungkan pesan-pesan positif ya kepada anak. Kemudian asah kepercayaan. Nah, ini lagi yang sangat-sangat kita harapkan pada orang tua, terutama orang tua yang masih punya anak balita sampai SMA ya. Hilang kepercayaan kepada kita. Ya,
Kadang orang tua gampang berjanji, kemudian tidak menepati. Itu dia lama-lama tidak percaya. Kemudian kalau bicara tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan dengan body language kita, tingkah laku kita. Jadi anak kehilangan role model. Kok mamaku seperti ini, ngomongnya tapi dia seperti ini. Jadi anak lama-lama hilang kepercayaan. Karena ibu itu adalah madrasah utama dan pertama ya di rumah. Jadi kalau kita sudah memberikan role model yang tidak baik, anak itu, apalagi anak balita ya, dia meniru, mencontoh, menciplak ya apa yang dilihatnya. Nah, jadi mohon ibu-ibu muda siapkan mental kita, perasaan kita untuk membuat anak itu menjadi percaya dengan apa yang kita lihatkan, apa yang kita bicarakan. Kadang-kadang kita mau mengajar anaknya jujur, tapi kita sering berbohong, dia lihat. Nah, jadi itu yang susahnya ya. Iya, Bunda. Kemudian kita menyuruh-nyuruh dia begini-begini. Nah, misalnya sementara kita dengan beban kita tidak sanggup kita melaksanakan. Jadi pertama itu bundo-bundo muda, siapkan diri kita dulu menjadi suri toladan, role model ya. Nggak perlu banyak-banyak, cukup kepribadian yang sederhana tapi menarik. Nah, nggak perlu terlalu banyak teori, tapi satu pun tidak terjalankan. Nggak perlu terlalu banyak hayalan, tapi tidak satu pun realisasikan. Nah, sederhana saja tapi dapat dijalankan. Jadi untuk asa kepercayaan ini luar biasa ini. Bunda lihat itu udah mengalami krisis. Malah ada yang Bunda lihat anak SMP ya, ketika kita baru-baru berhijab ya. Nah, kemudian anak ini bilang sama mamanya, mama nggak usah datang ke sekolah ketika jemput rapot ya, karena mama tidak berhijab. Dia nanti berhijab lah. Terus ketika mamanya hanya berselendang, ini bukan hijab. Jadi itu contoh tidak baik kepada anak sebetulnya. Jadi inilah yang kita harapkan ya. Apalagi anak tingkat SD, SMP ya, dia masih rawan dengan segala kepercayaan pada dirinya, kepercayaan pada orang lain. Nah, kemudian bagaimana mendayakan keluarga, mengupayakan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga itu ya. Nah, kadang-kadang orang tua merasa anaknya sudah berkualitas kalau laporan rapotnya semuanya bagus ya. Nah, malah Bunda sangat kecewa ketika itu kan ada namanya batas ketuntasan belajar 80 ya. Iya, betul. Nah, itu 80 sebetulnya anak itu tidak sampai 80. Ketinggian ya, Bunda ya? Remedial akhirnya 80. Nah, orang tua udah merasa bangga. Nah, ini pertama dulu dipahami. Jadi nilai rapot tidak menentukan kualitas anak. Iya. Ya. Nah, anak nanti akan berkembang di luar sana dengan segala kepribadiannya yang tumbuh kembang diawali dari keluarga. Kenapa di rapot itu dulu kita nilai 60 aja udah susah kita ambil. Sekarang ada ketuntasan belajar 80. Itu 80 itu udah nilai terendah sebetulnya. Tapi karena orang tua tidak tahu, udah menganggap nilai anaknya bagus. Gitu. Jadi perlu orang tua juga memahami. Nah, jadi Bunda lihat ya, nilai rapot anaknya udah bagus, paling rendah 80. Karena memang nilai terendah itu pencapaiannya 80 dengan berbagai macam remedial. Betul. Iya. Jadi Bunda lihat bangunlah kepribadian anak melalui adat kita, melalui kebiasaan kita. Jangan terlalu kita ikut parenting, kan ada sekarang banyak macam parenting. Nah, itu Ibu lihat lebih ke ajaran yang sifatnya kadang-kadang tidak ada agama di situ, karena agamanya tentu secara secara umum gitu. Nah, mungkin Bundo rasa itu dulu yang Bundo bisa sampaikan. Baik, Bundo Dian. Terima kasih banyak, Bundo. Itu dia kayaknya sudah komplit tadi, sudah ada di sesi awal disampaikan oleh Bundo Halen. Halo, Bundo Halen, masih bersama kita, Bundo? Halo, bisa masih. Iya, baik. Luar biasa tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bundo Dian, Bundo, bagaimana ketahanan keluarga kita ini bisa meningkat dan banyak hal-hal yang kayaknya
luput sama mama-mama muda sekarang gitu ya. Banyak Saya Mama mengingatkan muda ya. mama muda ini, bunda-bunda kandung muda. bunda kandung muda. Betul, pengen menjadi sosok yang seharusnya menjadi panutan bagi anak, tetapi dirinya sendiri belum dipantaskan gitu ya Bunda ya. Iya, iya. Dan banyak permasalahan yang menyebabkan tanahan keluarga jadi ketahanannya menjadi tergoncang. Mungkin beberapa di antaranya tadi Bundo Halen juga sudah sebutkan, seperti perceraian, angkanya meningkat ya Iya. Bundo, terus stunting, KDRT. Nah, penyebab ini semua bisa terjadi kira-kira dalam perspektif adat dan budaya seperti apa Bundo? Ini tentang perceraian ya. Salah Ini satu contohnya. bukan saja di Sumatera Barat, kayaknya Indonesia termasuk darurat perceraian ini. Waduh. Dulu jarang-jarang kita mendengarkan keluarga-keluarga yang bercerai. Sekarang keluarga-keluarga dekat kita juga ternyata mengalami perceraian. Memang kondisi ini sangat rapuh sekali ketahanan keluarganya, dan dampak dari perceraian itu terutama kepada anak ini Uni Micil ada. Iya, boleh Bundo. Perceraian itu punya dampak yang sangat negatif terhadap anak, sehingga walau barangkali bagi di dalam agama Islam pun itu sudah pintu darurat perceraian. Kalau masih bisa diperbaiki. Nah, dalam budaya Minangkabau kita itu yang dengan keluarga besar sebetulnya bisa menjadi penengah kalau ada terjadi perselisihan di dalam keluarga. Tapi karena kata Budian sekarang tidak punya peran efektif dalam keluarga, keluarga besar juga kayaknya cuek, itu urusan keluarga masing-masing, sehingga dengan demikian kondisi keluarga kita itu menjadi rapuh, mudah bercerai. Dulu kita lihat tidak banyak di antara keluarga kita ini yang mengalami perceraian. Nah, sekarang sudah kayaknya familiar kita dengan kawin cerai ini. Sangat memprihatinkan, dan ini punya dampak yang sangat negatif terhadap anak-anaknya. Nah, kemudian KDRT, zamannya pandemi kemarin KDRT juga meningkat, kekerasan seksual juga meningkat pada setiap sekali. Korban-korbannya kadang-kadang tiap pagi kita dengar RCTI itu yang kabar Sumatera Barat itu kok aneh-aneh sekali, padahal kita punya adat bahasa Indonesia, syarat bahasa Indonesia kita belah, masyarakatnya harusnya kuat dengan norma-norma agama, ternyata melakukan pelecehan seksual, pencabulan, ada yang dari mama kepada kemenakan, tetangga dekat, dan lain-lain. Ini satu hal yang kontrol masyarakat kita terhadap tingkah laku masyarakat itu sudah kurang. Kalau dulu barangkali tidak ke masjid saja sudah ada kontrol sosial dari masyarakat. Ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakkan. Kadang-kadang kita mesti cuek. Tadi pagi saya juga dengar di Bukit Tinggi di lantai atas itu ada juga laki-laki tua yang akan mencabuli 3 cewek, 3 anak-anak sekolah yang sedang bikin foto-foto di atas itu. Nah, untung saja ini anaknya pintar, dia mengadu, dan pelakunya bisa diberi pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Jadi kondisi kita ini kadang-kadang di rumah tidak aman, di jalan tidak aman, di sekolah juga tidak aman. Betul. Kondisi ini bagaimana kita menghidupkan kembali kepedulian anak di kampung, kemerdekaan dibimbing, semua adalah anak kita dalam keluarga masyarakat Minangkabau yang basis adatnya sudah ada sebetulnya, tapi menghidupkan kembali itu barangkali perlu keseriusan barangkali. Karena kita punya potensi untuk hal-hal yang demikian, tetapi kayaknya potensi kita itu terlipur oleh kesibukan kita masing-masing. Betul, jadi luput gitu ya Bundo ya. Luput. Nah, menarik tadi Bundo dia juga sebutkan bahwa mama sekarang juga kurang berperan. Kira-kira peran seperti apa yang mulai luput sekarang oleh mama-mama kita nih Bundo dia? Mama itu punya tanggung jawab kepada keluarga kaumnya, Semua kepada mama tidak berperan. Iya. Baik, Cenderunglah begitu, mama kurang berperan. Jadi contohnya
yang si mama nih dia sudah larut lah dengan keluarganya tanpa kan kita tidak selalu material ya. Kalau kita pun mama nih dari segi materi agak berkurang, kita mungkin akan menambahkan dengan perhatian. Ya sederhana saja, tiap hari Minggu kita bawa anak kita ke rumah bakonya, menjalin tali silaturahim, karena masa-masa kecil itu masa-masa indah itu. Nah, ketika anak berkumpul, kita mengajarkan anak bagaimana cara bersilaturahim yang baik, terutama di keluarga kita. Jadi kalau keluarganya silaturahimnya terjalin dengan baik, insya Allah dia juga keluar akan menjalin silaturahim dengan orang lain dengan cara yang baik, begitu. Ini bagaimana dengan orang luar dia akan baik, dengan keluarga sendiri dia tidak pernah menjalin tali-tali silaturahim. Karena tali silaturahim ini perlu dirajut, tidak datang sendiri. Jadi kalau dalam tanda petik orang sekarang perhatian mama itu, kalau mama itu memberikan materi kepada keponakan, tidak selalu itu. Karena kalau dia sendiri tidak, dalam keluarganya tidak cukup, itu dia tidak mungkin akan tapi perhatian, kasih sayang, ya ini lebih dari segala-galanya. Kalau kita lihat ya, umpamanya ada suami istri, mungkin suaminya dinas keluar kota sering ya, nah kita akan menambahkan itu fungsi ayah yang kurang bagi anak, kita tambahkan. Nah jadi hari Sabtu Minggu kita ajak sederhana saja, namanya bermain anak-anak kita sebaya kan. Nah kemudian diskusi-diskusi, cerita-cerita tentang sejarah keluarga, itu membahagiakan anak. Jadi orang sekarang begini Bunda lihat ya, dia perhatian mama itu dari segi materi, padahal nggak selalu ya. Perhatian kasih sayang itu sangat penting. Jadi Bunda mintalah sebagai mama-mama ya, kita yang sudah menjadi mama, tanamkan dalam perasaan kita selain materi, kemudian perhatian kasih sayang, kemudian tanggung jawab lainnya, itu kita lihatkan kepada anak. Bunda sudah mencobakan ya. Ketika anak Bunda yang besar itu dipanggil Makwan, itu kata mereka bertanya, kok Makwan Uci, katanya. Makwan itu mama nomor 1, kata Bunda ya. Gitu. Karena kita juga kadang-kadang pertanyaan anak itu lebih apa ya, cucu-cucu sekarang lebih luar biasa. Jadi Makwan tuh mama nomor 1 karena dia yang sulung, kata Bunda. Kemudian nomor 1 segala-galanya. Nah kalau dia rasa hormatnya kepada mamanya ini, ya. Nah kemudian walaupun mereka berjauhan di Jakarta, komunikasi tetap di jalan. Dan si mama juga begitu, walaupun dia hanya sehari ya di Jakarta, dia tetap nanti ke hotel ya, mama di kemudian juga sebagai bapak ya, kan selain mama kan sebagai bapak juga ini, mamanya saudara laki-laki. Nah itu jadi panggilan juga ya kita luruskan, panggilan yang mana bapak, yang mana mama itu diluruskan. Dari panggilan aja kadang-kadang bapak lah di Pak Om, ya lagi mama. Jadi akhirnya gini, kadang-kadang ada cucu nih, kenapa kok dia manggil bapak katanya ini, diterangkan. Nah dia panggil Pak Wan, ini manggil Pak Wan. Nah ini walaupun sebentar mereka luar biasa. Nah sebentar nanya gimana sekolahnya, apa ini ya, ini bagaimana. Nanti kalau prestasi Pak Wan ini, insya Allah kalau Pak Wan ada rezekinya, kalian butuh apa kalau kita ada rezeki ya. Nah kemudian kalau itu luar biasa. Jadi cobalah, Bunda yakin bagi bundo-bundo yang muda, coba itu kita apakan. Walaupun berjauhan, setidaknya kita video call. Kalau ada kesempatan bertemu tatap muka, kita rayakan pertemuan yang sedikit itu dengan rasa kasih sayang ya. Nah itu peran mama tadi ya, yang mulai menipis lah. Kalau Bunda hilang tidak, karena di anak Bunda masih tetap kita pertahankan. Nah kemudian juga sebagai bako ya, bako itu selalu dihargai begitu. Karena sekarang malah bako ini terjalin hubungan yang tidak baik. Karena ini Minangkabau, bako ini kan asal kita ya, asal usul kita bako ya. Tidak ada keluarga bako, tidak ada nenek kita, tidak ada kita kan, kan begitu. Nah sekarang malah hubungan antara anak pisang dengan bako itu tidak begitu harmonis ya. Nah, jadi coba lagi kita coba
Bunda juga tetap walaupun anak-anak Bunda sekarang udah berkeluarga, Bunda selalu memesankan bako itu adalah keluarga kita yang luar biasa. Karena adik papa, kakak papa itu asal kita itu. Nah, jangan dianggap bersaing, jangan dianggap musuh gitu. Kadang kan harta mungkin akan membuat jalinan itu terganggu. Gitu. Jadi harus disisihkan yang mana urusan keluarga bako, yang mana urusan keluarga kita itu harus ada pembatasan sehingga tidak terjalin persaingan yang tidak sehat. Nah itu jadi Bunda mintalah peran mama itu kita bangkitkan lagi. Peran mama bukan hanya mengisi materi tapi kasih sayang begini karena begini pula di Minangkabau nih ya, kalau mama itu kayaknya ndak bapiti kurang dihargai. Nah itu kita hilangkan ya, nada duit nada piti kita ganti dengan kasih sayang perhatian. Nah jadi mungkin itu dulu ya peran mama ya. Oke, barangkali Bunda Halin juga ingin menambahkan, Bunda? Iya, setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Dian. Jadi selain bukan hanya kebutuhan material saja, kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan yang sangat vital sekali bagi anak-anak. Jadi ini yang kadang-kadang kurang ya, perhatian kurang, kasih sayang kurang, sehingga rasa aman tidak ada, sehingga anak cari rasa aman keluar. Nah ini juga nih dibelai oleh orang, dikiranya belayannya belayan kasih sayang, belayan yang berbahaya. Betul. Jadi ini perlu juga kita intensifkan perhatian dari keluarga besar ini kepada anak-anak generasi muda, sehingga dia mengerti mana yang belayan berbahaya, mana yang belayan kasih sayang dari keluarganya, sehingga tidak mudah terjebak dengan kondisi-kondisi yang sangat tidak mengenakkan sekarang ini. Kita sangat prihatin kok di Minang macam-macam pula yang terjadi di mana adat kita sebetulnya. Makanya perlu sekali ini setiap Selasa ini kita mengintensifkan kembali bagaimana menerapkan adat ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, keluarga besar, masyarakat. Mudah-mudahan kembali lagi ketahanan keluarga kita itu menjadi kokoh karena didukung oleh adat yang sangat mengokohkan ketahanan keluarga ini. Nah, di ranah Minang yang memang kuat dengan adat dan juga syariatnya, Bunda, itu seharusnya hal-hal yang seperti pemberitaan yang belakangan ini banyak terjadi itu kayaknya di luar prediksi kita akan terjadi di Minangkabau ini ya, Bunda. Apa memang nilai agamanya yang kurang kuat atau memang pendidikan adat kita yang sangat jauh dari kata baik gitu, Bunda? Dari sisi pendidikan agama itu wajib dari STK sampai perguruan tinggi. Nah, bagaimana pula kok keagamanya, tapi agamanya ini hanya sekadar pengetahuan saja barangkali. Belum tidak terapan ya, Bunda ya. Iya, belum menjadi norma yang mengatur perilaku kita. Jadi bagaimana meningkatkan komitmen beragamanya itu bagi guru-guru agama. Jadi walaupun sedikit sekarang para tahfiz banyak ya, tapi harusnya tahfiz itu terhindar dari berbagai persoalan yang ini, karena dia mengerti agamanya, mengerti dengan harusnya terhindar dia, tapi ternyata banyak juga yang demikian. Oleh karena itu pemahaman bukan hanya pengetahuan agama saja, tetapi sampai ke perasaan beragamanya, sampai ke tingkah laku beragamanya harus kita bina. Kemudian juga dari rumah tangga, adat yang sangat bagus ini rasanya sayang untuk kita luputkan dari kehidupan masyarakat. Harus kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan saja, tetap sajalah adat Minangkabau ini masih tetap ada di dalam kurikulum sekolah dan juga di informal di rumah tangga. Oke. Nah, menurut Bunda Dian sendiri bagaimana ini, Bunda? Halo? Bunda Dian? Halo, Bunda?
Baik, kita masih bersama Bunda Dian dan kita masih bersama juga dalam Suntiang Nagari, sahabat budaya, berbicara mengenai ketahanan keluarga menurut perspektif adat dan juga budaya Minang. Karena kalau secara teori, seperti yang Bunda Halen bilang tadi, dari kecil, dari TK sampai kuliah, mata kuliah umum juga tetap ada agama ya Bunda ya. Tapi saat ini benar-benar jadi terapan, jadi norma, ini jadi PR buat kita bersama. Banyak yang jadi tahfiz, tapi sekedar hafalan ya Bunda ya. Tidak belum tahu kandungan di dalamnya seperti apa dalam kehidupan penerapannya juga nggak tahu gitu ya Bunda. Kalau sisi adatnya secara formal sekarang juga udah nggak ada Bunda ya. Iya, mudah-mudahan PAM itu tetap ada di kurikulum SD walaupun dia muatan lokal saja, tapi tetap ada kekasan kita di sana. Kemudian dalam hal kehidupan sehari-hari bagaimana kita menghidupkan lagi budaya Minangkabau itu dalam keluarga, kaum kita dan suku kita, sehingga dengan demikian kalau keluarga itu sudah baik, masyarakat akan baik dan negara juga akan baik. Makanya sekarang kan kembali ini pusat perhatian kepada ketahanan keluarga, karena selama ini kita mungkin luput dari ketahanan keluarga ini. Sekarang pemerintah mulai lagi kembali kepada bagaimana menata keluarga itu dengan baik. Sehingga kalau keluarga-keluarga sudah baik, insya Allah masyarakat akan baik, negara akan baik. Oke, ya, jadi dengan beberapa pilar dalam ketahanan keluarga tadi yang mungkin sudah disounding sama Bundo Halen di sesi awal, semoga bisa menguatkan juga ya Bundo ya, dengan berbagai ilmu. Ini jadi PR terutama di lingkungan keluarga kecil dulu barangkali ya Bun. Iya. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus cukup ilmu juga, kalau nggak apa yang mau ditransfer nanti ke anak-anak kita kan Bundo ya. Padahal dalam keluarga kita jadi contoh teladan itu ya. Benar sekali. Lengkap itu di anak kita sampai nanti apa yang kita lakukan. Baik Bundo. Waduh, tidak terasa kita sudah berada di penghujung nih. Bundo Dian masih bersama kita Bundo? Halo? Iya. Masih. Baik. Barangkali terakhir Bundo sebagai penutupnya Bundo terkait dengan tema kita untuk hari ini. Ya, mungkin dapat menyimpulkan ya dari pembicaraan kita tadi bahwa ini saran ya, kami mungkin dari Pundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada pundo-pundo muda bahagianya itu pertama perbaiki sikap ya, sikap kita sebagai calon ayah, calon ibu atau sudah menjadi ayah dan ibu ya, seperti tadi Bunda Halen katakan, agama udah kita tanamkan sejak anak dalam kandungan kita kan, mendengarkan ayat suci, mengaji ya, kemudian mendengarkan cerita atau diskusi-diskusi yang positif ya, itu udah kita tanamkan sejak anak dalam kandungan kan, berdialog dengan anak ya, kemudian menanamkan sosial budaya. Nah ini kadang-kadang orang sekarang nggak tahu ya, sosial itu kan kita makhluk hidup. Jadi sejak anak kecil kita tanamkan bagaimana dia berempati kepada orang lain. Kadang-kadang dia ke orang tuanya aja nggak ada empatinya. Nah ini susahnya kita, karena sikap kita juga kan. Kemudian bagaimana menanamkan budaya-budaya adat kita, terutama adat Minang ya. Adat Minang itu ABS-SBK, adat Besandi Sara, Sara Besandi Kitabula, penuh rujukannya Al-Quran, gitu kan. Nah makanya kita tanamkan ke anak bahwa tingkah laku kita sehari-hari itu merujuk ke kandungan isi Al-Quran. Jadi apapun, nah, kalau bisa ya kita lihat dulu, kita akan memberikan wejangan, kita lihat dulu ayat yang berkaitan dengan itu. Nah ini dalam Al-Quran, dalam ayat itu, surat itu. Nah jadi anak itu kita ajarkan, selain kita mengajarkan dia berpikir ilmiah, juga dia ada rasa takut. Jadi kita ini ada dosa dan neraka,
ada surga. Nah itu dari kecil. Kalau udah besar dia kan sudah banyak pikirannya macam-macam yang meracun ya. Kalau dia kecil dia kan masih kosong ya. Nah masih kita mengisi masih kertas putih ya. Nah jadi kita isilah dengan ayat-ayat yang ya begitu. Nah kita lihat kan. Nah kemudian cinta kasih. Nah ini ya, walaupun ibu bertugas, bekerja ya, sibuk, itu cinta kasih dalam keluarga itu tetap harus punya kualitas yang tinggi, nomor satu lah. Ya. Kadang orang tua, saya pernah diskusi dengan dalam penanganan narkoba. Kenapa narkoba ini kok anak-anak ini bisa? Karena apa? Karena orang tua memberinya uang terlalu banyak sehingga dia bisa membeli narkoba. Nah, contohnya Bunda kurang pas rasanya memberi jajan belanja mingguan. Tujuannya artinya supaya bisa memanage uang. Padahal uang itu bisa aja di-manage nanti kalau udah ada dia. Nah, dia bilang dikasih umpamanya uang per minggu ya, kecuali anak ini kalau di kos gitu ya. Dia anak ini ada dekat kita. Kemudian kita kasih uang mingguan. Nah uang mingguan ini kan banyak sehingga dia bisa membeli hal-hal yang di luar keinginan kita. Membeli narkoba, sabu-sabu kan bisa. Misalnya 50 satu hari, dalam seminggu udah berapa tuh kan? Kalau anak SMA umpamanya. Nah kita kasih aja harian. Ketika memberi uang itu ada juga komunikasi kita dengan anak. Nanti makan yang ini ya, yang sehat, yang bergizi, kan itu. Nah karena orang tua yang sibuk katanya udah dikasih aja anak ini. Cinta kasih tidak didapat dari uang itu. Cinta kasih dari perhatian. Uang perlu. Nah kalau Bunda lebih prinsip begini, kita beli makanan dia, kita belikan dia makanan, kemudian kita makan bersama daripada menyuruh dia membeli makanan sendiri di luar. Nah ini, jadi kenapa narkoba itu memang karena anak punya banyak uang bisa membeli narkoba. Nah jadi kita bukan pelit kita, tapi kita mewanti-wanti menjaga anak kita dari perbuatan yang, karena kalau udah ada uang dia macam-macam pikirannya, mau ini mau itu kan, karena dia masih anak-anak kan. Nah, iya, betul kemudian sekali. juga menciptakan anak yang bernas itu memang tidak mudah. Mulai dari dalam kandungan gizinya kita perhatikan ya. Iya Umi, iya silakan Bunda. Ya, gizinya kita perhatikan. Karena sekarang stunting itu kan kekurangan gizi ya. Kenapa kok bisa kita kekurangan gizi? Karena gizi itu bukan makanan yang mahal, tapi makanan yang berkualitas gitu. Nah sekarang sayur buah gak suka. Nah bagaimana kita menanamkan itu supaya anak tidak mengalami krisis gizi gitu kan, jadi stunting jadi dia. Kemudian gizi yang cukup ini kalau nggak terbeli daging bisa ganti dengan tahu tempe ya, tapi diolah dengan baik sehingga nafsu makan anak ada begitu. Kemudian bagaimana memberikan pendidikan kepada anak mulai dari anak bangun tidur sampai anak mau tidur lagi itu di bawah pengawasan kita. Apalagi sekarang udah canggih, kita bisa meng-HP-nya setiap saat ya. Kemudian juga ibu-ibu perhatikan saat di sekolah, jam-jam sekolah, jangan anak di HP, tapi kita lihat jam istirahatnya jam berapa, itu boleh meng-HP anak kan. Nah bagaimana dia di sekolahnya, tapi kalau lagi belajar kita HP juga, itu anak marah jadinya ya. Bunda. Nah, kemudian juga ekonomi disesuaikan lah, penghasilan jangan besar-besar daripada tiang. Jadi pembinaan keluarga itu memang dari dalam keluarga sendiri, keluarga kita ada dan anak-anak, hubungan intern dia. Kemudian nanti hubungan antar keluarga, nah itu barulah dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan dari bicara kita hari ini. Iya, baik, terima kasih banyak Bunda Dian untuk kesimpulannya hari ini. Dan selanjutnya barangkali Bunda Halen, ini karena kita sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesingkat aja Bunda. Ya, diharapkan dengan hidupnya agama dan budaya Minangkabau bisa memperkokoh ketahanan keluarga di masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, mari kita kokohkan kembali agama dan adat Minangkabau untuk keluarga kita.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bundo Halen dan juga Bundo Dian sudah sharing bersama kita terkait dengan tema kita yaitu ketahanan keluarga menurut perspektif adat dan juga budaya Minangkabau. Insya Allah minggu depan barangkali ada ulasan terkait ini lagi. Mungkin ada teman yang lain lagi, Bu Dek Michelle. Oh gitu, iya. Atau Dia mungkin kan gantian ini setiap minggu ya. Oh iya benar-benar Bundo. Atau mungkin dengan tema lain lagi gitu ya Bundo Dengan ya. tema yang lain lagi. Oke, jangan lupa Suntiang Nagari setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik Bundo Halen dan Bundo Dian, terima kasih untuk kebersamaannya. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Michelle. Terima kasih Bundo. Dan sahabat budaya, selanjutnya kita akan langsung bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Mendengarkan lagu-lagu enak dari seluruh Nusantara dan juga ada informasi-informasi menarik lainnya.